Ya, saya menambahkan ya, Oke, monggo Bapak Air. jadi makan harta ini satu istilah jadi satu. Ini ya sepakat dengan Pak Abu tadi menguasai harta. Memang penguasaan harta itu minimal ya untuk makan. Makanya diistilahkan seperti itu. Jadi makan harta sekali lagi itu menguasai harta. Kemudian jalan batil itu ya, yang tidak hak lah, yang tidak sesuai petunjuk pengajaran kan ja'al hak wa zaqal batil. Jadi lawan kata batil itu hak. Karena itu kalau jalan batil, jalan yang tidak sesuai petunjuk-petunjuk pengajaran Allah dan Rasul. Kemudian para hakim ini bisa kita perluas, intinya aparat hukum. Aparat hukum itu bisa ya termasuk Satpol PP, polisi. Jadi jangan dipikir hakim itu hanya hakimnya. Ya bisa jaksa masuk. Jadi jangan di hanya teks hakimnya. Padahal aparat hukum itu kan banyak lengkap. Jadi seperti yang disampaikan Pak Abu tadi itu Satpol PP ya masuk di sini karena aparat hukum. Nah, jadi makanya para hakim ini hendaknya kita perluas maknanya aparat hukum. Kemudian berikutnya, jadi itu tadi peristilahan-peristilahan yang ada di ayat ini. Jadi makan harta, menguasai harta, batil berarti lawannya hak. Adapun para hakim itu jangan cuma difahami hakim dalam arti hakim pengadilan, tapi aparat hukum. Karena memang ada penyelesaian di luar pengadilan. Ada istilah di tempat kita itu seperti itu. Maksudnya, jangan sampai ini hanya dipahami hakim-hakim pengadilan agama, pengadilan. Itu satu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, ayat ini ayat yang berkaitan dengan salah satu dari 4 bentuk ketakwaan. Dalam hal ini adalah ayat yang berkaitan dengan larangan. Kan perlu saya perluas mungkin dengan karena memang selama ini umumnya khotib-khotib itu memahami takwa itu hanya 2 hal saja, yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan. Maka di kesempatan ini saya ingin menambahkan sebetulnya bentuk ketakwaan itu ada 4 kemungkinan. Itu ya melaksanakan perintah yang pertama atau tidak menyanyiakan perintah bahasa lainnya. Ini saya ambilkan dari salah satu hadis di Nawawi, seingat saya nomor 30 nanti bisa kembali. Jadi bentuk ketakwaan kedua yang ini yang berkaitan dengan ayat ini yaitu tidak melanggar larangan. Jadi ini salah satu ayat larangan yang makanya kalimatnya janganlah kamu menguasai harta di antara kamu dengan jalan yang tidak hak. Ya, itu saya terjemahkan sesuai tadi istilahnya. Jangan kamu menyuap dengan harta itu kepada aparat hukum dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta lain dengan jalan dosa. Jalan yang batil tadi itu yang tidak hak. Padahal kamu mengetahui. Kemudian bentuk ketakwaan berikutnya yang ingin saya sampaikan yaitu tidak melampaui batasan. Ini jarang dibahas oleh kiai-kiai, yang jarang dibahas oleh khotib-khotib dan sebagainya.
Jadi kemudian yang bentuk ketakwaan yang keempat yang juga belum apalagi yang keempat ini jarang sekali bahasa itu tidak cari-cari hukum untuk yang didiamkan. Karena Allah tidak lupa terhadap yang didiamkan itu, tapi itu sebagai rahmat. Jadi ingat, saya ulangi lagi supaya wawasan jenengan kita semuanya semakin luas berdasarkan hadis Arba'in Nawawi nomor 30. Salah nanti dengan kembali ada 4 macam bentuk ketakwaan. Itu yang pertama, tidak menyanyiakan perintah atau kewajiban. Yang kedua, memang ada beberapa perintah kewajiban. Kemudian yang kedua, tidak melanggar larangan. Ada beberapa yang dilarang, tidak semuanya. Yang ketiga, tidak melampaui batasan. Yang keempat, tidak cari-cari hukum untuk yang didiamkan. Wow, karena Allah tidak lupa terhadap yang didiamkan itu, tapi itu sebagai rahmat. Ini ayat ini hanya salah satu bentuk larangan dari Allah. Karena itu kalimatnya saya ingin menambahkan wawasan berikutnya lagi. Memang ada larangan yang tanpa reserve. Ada larangan yang ada reservenya. Contoh larangan makan babi. Babi dilarang, tapi nek wis gak ono panganan liyane boleh dimakan tapi terbatas, nggak boleh melampaui batas. Tapi kalau seperti larangan musyrik itu nggak ada reserve. Jadi musyrik nggak boleh sama sekali, kapanpun, dimanapun, mengangkut siapa. Itu larangan yang murni, yang tidak ada unsur batasan, itu bentuk ketakwaan larangan. Jadi larangan apa? Itu seperti itu. Jadi ada larangan yang tanpa terkait dengan bentuk ketakwaan yang lain. Kalau bentuk ketakwaan pertama melaksanakan perintah atau kewajiban itu juga ada perintah yang terbatas. Contohnya sholat. Perintah sholat itu ada waktu-waktunya. Tidak semua, kita tidak boleh sholat sembarangan tanpa kenal waktu. Jadi dilarang misalnya saat matahari tepat di atas, tenggelam, saat terbit, enggak boleh. Jadi ada larangannya. Tapi kalau perintah menuhankan Allah itu tanpa reserve. Di kamar mandi, dimanapun harus menuhankan. Itu bentuk-bentuk ketakwaan. Jadi ini saya bawa lebih luas nih. Jadi karena pembahasan kalau hanya begini kan sebetulnya sudah mafhum tadi. Apa? Seperti Darli tadi sudah ngomong, kalau ayat ini memang terkait dengan perintah puasa. Di puasa kita diajari ojo bapak harta yang batil ya kan? Yang halal saja nek Gusti Allah gak ridho, ya tidak boleh di saat puasa. Harus nunggu waktunya. Nek wis wayahe buka baru oleh makan. Kalau di antara terbit fajar sampai tenggelam matahari, sampai ini adzan maghrib ya kan tidak boleh. Walaupun hartanya halal, kita diajari di puasa saja seperti itu. Kemana ini hanya sekedar ayat 188. Makanya orang kalau sudah lolos Baqarah 183 sampai 187 itu otomatis bab 188 itu
setengah enteng lah istilahnya. Mak sing ini sing apa ingin saya tambahkan wawasannya itu ya wawasan tentang bentuk-bentuk ketakwaan. Semoga kita apa ke depan apa pembahasannya itu pembahasan sing apa istilahnya ngono rada rada an lah rada sing sing nek sing wis jelas you know sebaiknya apa tidak dibahas lagi. Jadi supaya waktu kita itu efisien. Kalau seperti saat ini kan apa sakjane ngono wis jelentre jelas. Jadi apa, eman gini waktunya bahas sing sekedar seperti ini. Jadi kita bahas sing rada krusial sing kritis sing kita bahas sehingga waktu kita itu lebih efisien. Jadi makanya saya lebih senang nambahkan pembahasan di ayat ini ke bab ketakwaan, 4 bentuk ketakwaan. Itu saya ulangi, melaksanakan perintah atau tidak menjalankan beberapa perintah, kewajiban, kemudian tidak melanggar larangan atau yang diharapkan Allah. Yang ketiga, tidak melampaui batasan-batasan ditetapkan pada Rasulnya. Yang keempat, tidak cari-cari hukum untuk yang didiamkan Allah karena Allah tidak lupa terhadap yang didiamkan, tapi itu sebagai Allah di lembari Arba'in Nawawi nomor 30. Sehingga kita akhirnya wawasan kita pengayaan ya supaya tambah kaya wawasan kita tentang ketakwaan itu kita harus ngerti itu di akhirnya lebih luas. Jadi sekali lagi ayat 188 ini hanya membahas salah satu bentuk larangan. Itu pun larangan yang tidak ekstrim, yang tidak larangan tanpa reserve. Iki larangan ono reservenya. Reservenya yaitu nek uang seperti dalam keadaan melarat temenan ya. Bangkai itu kan dilarang, tapi melarat temenan ono bangkai ya oleh. Jadi ono babi tok ya boleh, tapi ya gak oleh berlebihan. Saya kira ini aja tambahan dari saya. Semoga kita ke depan semakin luas wawasan kita terhadap terutama 4 bentuk ketakwaan pada Allah. Jangan cuma kita ke depan moga-moga sampai tidak lagi mengatakan bahwa bentuk ketakwaan ini cuma loro, hanya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ini wis wawasan tidak melampaui batasan. Yang ketiga dan keempat, tidak cari-cari hukum untuk yang didiamkan Allah karena bukan karena lupa tapi itu sebagai demikian. Ya, terima kasih Pak Mail. Monggo dilanjut.